Sebelumnya gini, sebelum kita masuk ke produser kita yang sangat berbakat. Ya, itu satu kata yang tepat betul. Ya. Berbakat. Sebelumnya begini, kenapa acara ini kita gelar di Pagatan? Kira-kira kenapa ini, Bang Bahrul? Karena musisinya kah orang Pagatan atau apa gitu? Lebih ke suasananya nggak sih, menggambarkan keindahan alamnya mungkin, dan juga budaya kan lahirnya dari sini, dari iya. pinggir pesisir pantai ini. Itu sih. Betul sekali. Jadi ini kebetulan aja musisinya orang Pagatan. Jadi walaupun kami misalnya nih, kami orang Satui atau orang mana gitu ya, Orang Cipang, situ ujung kami pandang. akan tetap malam ini akan tetap menggelar kegiatan Acara ini di Pagatan karena ini adalah kota yang bersejarah. Ini adalah awal dari peradaban, kebudayaan, musik terutama ya. Ternyata itu awalnya dari Pagatan. Saya muter-muter wawancara termasuk ke Pak Fadlizon, ke Kai Samsul, ke Bang Tahang. Saya berulang kali melakukan wawancara gitu ya. Ya, pusat peradabannya memang dari Pagatan. Selalu. Iya. Ujungnya awalnya berasal dari Iya. pesisir pantai Pagatan ini. Kemudian saya wawancara Bang Adi Jaya juga. Dia cerita tahun 73 awal-awal 70-an itu sudah ada toko kaset gitu di sini. Berarti kan sudah ada pasarnya. Peradaban bandnya musiknya udah ada. Peradabannya sudah ada gitu. Dan kita tidak mungkin bisa melupakan apalagi meninggalkan ya. Sejarah itu. Kalau kita mau melihat primitif hari ini, ada senja jingga, ada teman-teman yang lain. Betul. Itu kita harus lihat akarnya dari mana gitu. Ya dari Pagatan. Tepuk dulu, tepuk tangan dulu. Untuk Pagatan. Ya, kira-kira itu alasan kami kenapa. Dan kenapa kami memanggil secara khusus Prima Yuda Prawira ke sini. Ya. Kenapa? Kan itu ada alasannya juga. Kenapa enggak produser lainnya? Kenapa harus Bang Gobe? Atau kenapa tidak musisinya aja yang ditonjolkan? Biasanya kan gitu tuh. Orang depan panggungnya. Nah, Iya. ini kok di belakang panggung yang dipanggil kenapa? Biasanya artisnya kan yang duluan. Ini kami sengaja karena mungkin yang pertama dua musisi yang akan launching lagu malam ini tidak terlalu punya kepentingan untuk populer. Mungkin. Bujur kan nanti dikonfirmasi ke Mas Dedi. Kalau musisi yang lain mungkin masih pengen populer gitu ya. Ya mungkin pengen juga, cuman kayak terlalu ngoyo aja gitu kan. Pengennya lagunya yang populer, mungkin Iya, orangnya mungkin bisa. enggak. Tapi nanti kita konfirmasi aja. Oke, Bujur kita kan akan ada itu. kulik nantinya juga untuk sesi Ya. keduanya. Dan menurut saya produser ini memang sebagai orang yang sangat penting, belum terlalu dianggap penting gitu buat masyarakat secara luas gitu ya. Dari kacamata masyarakatnya Ya. dilihat apa sih produser, yang kita tahu mah vokalisnya, bandnya, ya kan, lagunya. Makanya kita pengen sekaligus memperkenalkan ini Tanah Bumbu punya produser jago, sudah terbukti karyanya banyak banget dari PMN, dari Senja Jingga, Baju Merah Sidin yang bikin lagunya, liriknya. Itu kan saya berulang kali kalau sebelahan sama Bang Tahang, wah bagus lagu ini kan, kata Bang Tahang gitu. Sidin kan musisi legend lah ya. Legend juga, Pak. Sudah dapat pengakuan semacam itu kan artinya pembuktiannya sudah jelas gitu. Nah, barangkali kan ada potensi-potensi lain di Pagatan yang mungkin bisa gitulah rekaman suara kan bagus-bagus. Kalau kita dengar Pak Iqbal nyanyi itu kan wah 11-12 aja sama Bisa masuk dapur rekaman ya berarti. Frankie Sahila tua gitu. Di ujung sana Bang ada punya lagu katanya, tadi bisikin saya, anak Bambung Pagatan ada lagunya tapi nggak tahu kemana mau rekaman. Mungkin bisa ke Bang Gobe. Bisa. Pertanyaan pertama dan paling inti, kenapa harus jadi produser? Sekian banyak pekerjaan lainnya, sekian banyak kegiatan lainnya, kenapa harus jadi produser? Gak bisa lepas dari musik ya. Gak bisa lepas dari musik. Iya. Bisa jadi gitaris, bisa jadi drummer, bisa jadi vokalis atau yang lainnya. Kenapa harus jadi produser? Dulu itu gini, saya kan sempat main sebagai session player juga ya. Oh, sempat jadi session player di kafe-kafe. Cuman dulu saya mikirnya gini, nggak selamanya saya jago, nggak selamanya saya ini bagus mainnya. Akan ada pemain-pemain baru. Maka saya harus mikir one step ahead. Iya. Next levelnya apa nih kalau jadi pemain musik nih? Salah satunya kan ya pencipta lagu, ada produser, ada apa.
lebih memikirkan sustainability-nya ya kan. Iya. Kedepannya ini biar saya nggak mati-mati di musik. Main di kafe-kafe doang. Sama ini juga sih salah satunya dulu kan pernah rekaman juga di tempat lain waktu belum belajar recording. Tertarik tuh. Iya, jadi hasil dari recording itu kayak Kurang seret. ya kurang seret. Ini gambarnya di kepala tuh bukan kayak gini maksudnya. Jadi belajar sendiri gitu. Karena berawal dari keresahan lagi-lagi ya. Iya. Karena merasa kok hasilnya kurang seret dengan yang diinginkan. Iya. Dan nguliknya betul-betul otodidak apa memang ada berguru dengan siapa seperti itu? Otodidak. Betul-betul otodidak. Iya. Belajarnya dari tahun 2011, berani buka project itu di tahun 2020. 2020. Uniquely Logika itu yang pertama itu. Uniquely Logika itu lagu ya? Iya lagu. Jadi bandnya Uniquely, lagunya Oh judulnya Logika. Iya. Itu lagu pertama yang diproduksi. Iya. Di 2020. Kalau nggak salah 2020. 2020. Kemudian berlanjut sampai melahirkan dipercayai Iya. memproduksi lagu-lagu ternama lainnya yang di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalsel ya. Oke. Pokoknya gimana caranya nih gak mati-mati musik, produser lah menjadi pilihan untuk profesi yang didalami oleh Bang Gobe sendiri. Karena sulitnya saya kalau main Dulu main di mana maaf? Mainnya di posisi apa nih? keyboardis. Oh keyboardis. Iya. Oh. Karena saya tuh orangnya suka konsep kan. Ya. Itu kalau kita dikumpulin 40 lagu itu dikonsep semua mati saya. Jadi ya udah dah lepas saja. Dilepas kalau untuk keyboardisnya tapi masih main lah ya. Iya, masih Untuk menjadi sistem playernya udah nggak lagi. Nggak lagi. Fokus di produksi lagu. Iya. Fokus di produksi lagu. Oke. Bang Gobe, kita mau nanya juga dong. Ini mungkin kawan-kawan semua yang berhadir di sini. Ya kan? Bang Gobe ini kan banyak menghasilkan lagu-lagu yang berbau etnik Banjar ya. Etnik kita lah ya kan. Di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Kalimantan Selatan ya kan. Bang Gobe banyak nih lagu-lagu yang diperdengarkan mungkin ada di playlist musik kawan-kawan di HP-nya masing-masing nih. Lagunya Raim Laode yang berbau genre pop balad, kemudian juga ada Naikila, Garam dan Madu dengan hip hop dangdutnya, kemudian juga ada popang-popangan ya kan. Apa sih tantangan tersendiri untuk memproduksi lagu biar enak dan easy listening gitu ke pemuda-pemuda agar lagu-lagu yang diproduksi oleh Bang Gobe atau Bang Yuda ini ada juga nih di playlistnya pemuda-pemuda kita terus tanam bumbu aja dulu. Jangan sampai di playlist HP lagu kawan-kawan ini lagunya nggak ada nih yang diproduksi sama Bang Gobe nih sama putra daerah kita sendiri. Tantangannya apa nih? Silakan Bang Gobe. Tantangan bikin lagu bagus gitu. Lagu bagus untuk genre etnik ini nih. Kalau tantangan sendiri sih lebih karena bukan tantangan sih bagi bahasanya itu. Lebih pengen alat tradisional Kalimantan Selatan ini sebenarnya bisa loh dibikin keren gitu. Alat tradisionalnya bisa dibikin keren. Iya, contoh kita padukan sama kayak orkestra atau ke IDM Ya. kayak yang saya bikin buat openingnya Primitive Makinos kan itu Itu sih keren sih memang perpaduannya etnik dan IDM-IDM-nya ada pupang-pupangnya juga Iya. tuh. Oh itu. yang di opening kan ada tuh yang cuman pumping sama orkestra. Iya. Nah, aku tuh pengen nunjukin kalau alat tradisional musik kita tuh sekeren ini gitu. Dan bisa padu gitu. Bisa. Produksi lagu yang dihasilkan sama Bang Gobe. Pokoknya kalau musisi Tanah Bumbu yang lagunya bagus pasti dia yang bikin. Itu aja. Luar biasa. Itu Dewan Kesenian tolong dicatat nanti bisa lah ya kan bikin Kerjasama kompilasi atau apa gitu kan. Medley-medleyan Bisa. ya kan? Gak mungkin gak bisa. Oke, luar biasa ya. Artinya dari Bang Puja sendiri bilang mau ngangkat nih dari produksi lagu Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah mulai dikenal dan dilirik di kancah nasional. Itu siapa sih peraciknya ya? Ini beliau. Dan diperkenalkan dan dipanggil kayak gitu. Artinya bukan cuma artisnya doang yang sering diperkenalkan, namun juga kita harus tahu nih siapa sih otak dalam dibalik terkenalnya lagu-lagu yang telah populer di Kabupaten Tanah Bumbu kita sendiri. Ya ini adalah Iya. Yuda Prawira. Itu yang sangat penting diperhatikan gitu ya. Betul.
Tapi saya penasaran juga, saya mau bertanya satu pertanyaan aja buat Gobe ini. Kira-kira momen apa yang pertama kali yang membuat Anda ini jatuh cinta sama musik itu? Kira-kira di momen apa gitu? Ini tarik ke belakang lagi, tadi awal-awal mau ngeproduksi. Nah, ini cinta musiknya. Tadi mau nanya gitu, mic-nya belum ada. Oke, silakan Mbak Bobe, apa nih yang menjadi pandangan pertama pada musik? Ya. Jadi sebenarnya kalau kenal musik pertama kali itu dari kakak saya. Jadi beliau itu sering bawa saya pada saat dia latihan band, nah terus festival dulu. Jadi sering diajak. Kalau Iya. sering diajak ke sanggar tari mungkin sekarang jadi ini penari. juga ya, koreografer deh. Tapi karena sering diajak tadi ya. Iya, sering diajak. Dan Dan beliau kan main drum dulu. Terus kakak yang nomor 3 main drum juga. Saya pengen main drum juga, cuman nggak dibolehin. Biar beda. Kamu yang lain aja. Biar beda. Biar beda jadinya pianis ya. Iya. Dari situ sih yang mulai kok bisa warna suara ini gini-gini dipaduin jadi enak ini gitu. Kemudian kira-kira di momen apa lagi yang wah saya ini kayaknya harus jadi produser gitu. Ya Momen kayak tadi Bang, mikirnya kan sempat pasti ada pemain-pemain yang jago gitu, yang bisa menggantikan posisi saya gitu. Tapi tidak semua yang bisa menggantikan posisi produser. Iya kan? Nggak semua bisa ngeracik lagu loh. Aransemen dan gimana enaknya di telinga ya kan? Sebenarnya kuncinya satu aja sih Bang. Kuncinya apa tuh? Sering-sering denger lagu aja sebenarnya. Cuman mendengarnya dipelajari bukan dinikmati. Ya, Gitu. banyak kawan-kawan juga sering dengerin lagu pada saat sedih mungkin sebagainya, tapi kayaknya nggak sampai mau ngulik-ngulik aransemennya. Mereka cuma ngulik sampai ke liriknya. Ya udah sedih-sedih aja gitu. Berarti karena keseringan ya, karena kebiasaan, kemudian juga karena memang ada keinginan untuk mengulik gitu ya. Iya. Bukan cuma keinginan untuk mendengarkan, tapi juga ingin membedah nih. Iya. Oh ini enaknya di sini nih, diambillah referensinya, digabungin referensi lainnya, Jadi sehingga contoh kayak band apa tertentu, bunyi gitarnya enak banget nih. Dia Iya. pakai ampli apa nih, pakai kabinet apa nih. Nah, itunya Dikulik. Coba, iya. nggak cuma nikmatin lagunya ya, sampai Iya. ke alat-alatnya juga harus tahu. Oke, kita juga akan nantinya memperkenalkan 2 lagu yang Palaka Cafe dan juga disupport oleh interaksi.com. Sudah siap? Tanah Bumbu Kita dari Sampeng Borneo. Beri tepuk tangannya untuk Tanah Bumbu Kita dari Sampeng Borneo. Pada awal pas denger itu emang lebih pas di tengah sih, karena pengen ada unsur surprise-nya gitu. Bagi orang-orang yang baru pertama denger kan, oh ternyata ada etniknya di tengah gitu. Nggak yang langsung walaupun sebenarnya sudah meninggalkan nama etnikanya, mungkin itu salah satu surprise-nya juga ya. Nggak mengira nih Sampeng Borneo nih apakah benar-benar band modern saja ataukah ada etniknya, dan etniknya ditaruh di tengah. Iya. Oke, itu dari sisi produksinya. Berapa hari produksi lagu ini? Sebenarnya lama sih. Lama? Iya, lamanya tuh karena PC-nya rusak. ada ini ya, error lah ya. Ada error di sana. Oke. Perjuangannya berat itu. Perjuangan Berat banget, harus iya. melawan komputer yang rusak. Sebenarnya 2 lagu ini beriringan. Oh, beriringan produksinya. Lagu untuk Nada lebih dulu, setelah itu PC rusak 2 bulan. Saya ngejar ke sana kemari supaya cepat, baru. Oh, lagu keduanya Itu juga alasan ini digelar barengan ya, Iya. karena nasibnya hampir-hampir mirip. karena produksinya juga berbarengan ternyata ya. Hampir tidak terselamatkan. Kenapa Tanah Bumbu Kita judulnya Bang tadi? Berhubung kita tinggal di sini, saya bikin karya, maksud saya nggak usah jauh-jauh dulu untuk masalah gimana masalah Untuk kedepannya ya. kehidupan atau gimana. Kenapa nggak Tanah Bumbu Kita? Satu,
biar kalau mau dipakai pakai aja buat acara apa. Kan ada bumbu kita. Ini sebenarnya saya mau tanyakan juga nanti ya, entem dipakai entem untuk apa nih? Yang kedua, saya mengidolakan juga legend tanah bumbu seperti Pak Padizur. Bapak Lizur, Almarhum Pak Padizur. Jadi gimana karya tuh untuk Banua dulu lah. Iya. Nggak usah kemana-mana dulu, untuk Banua dulu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk tanah bumbu kita, kayaknya benar nih alasan Bang Nahdi tadi. Kenapa tanah bumbu kita? Karena Bang Nahdi orang tradisi yang biasa banyak menciptakan karya-karya untuk daerahnya sendiri. Nah, kemungkinan mengambil lirik kenapa tanah bumbu kita, dia ini ya untuk daerah tadi. Memberikan karya untuk daerah. Jangan lagu cinta-cintaan dulu deh katanya. Iya. Oh, Nah, oke. benar. Lagu untuk daerah kita dulu. Itu alasan Bang Nahdi. Terus ini ada satu untuk lirik. Yap. Yang mungkin bisa ditanyakan kenapa nih liriknya tentang ini tanah bumbu. Yap. Ini liriknya dari Bang Awai yang ada di belakang sana. Jadi kalau mau tanya kenapa nih liriknya tanah bumbu ini begini, tapi ini dari versi saya ya. Yap. Versi saya Bang Awai ini orangnya lumayan imajinatif, lumayan kreatif. Jadi kalau menurut saya kenapa dia menulis tanah bumbu ini, lagu tanah bumbu itu, seorang musisi untuk menciptakan karya itu bukan nggak harus melihat sebesar tanah bumbu ini udah banyak yang harus bisa ditulis. Betul. Melihat sebuah gelas aja sudah bisa jadi lagu kan? Betul. Musisi loh. Untuk seorang musisi. Untuk seorang musisi. Karena imajinatif. Ya, ini Bang Awai. Lagu untuk tanah bumbu ini yang jelas kan untuk mengisahkan bahwa tanah bumbu itu seindah ini loh. Nah, itu loh. Mungkin dari pendengar, mungkin Mas Puja bisa nambahin ini bagusnya di mana. Ini aja, kita minta perspektif produser aja. Ya, benar. Apa kesulitannya atau kenapa di tengah itu terdengar minor? Atau memang karena kehidupan ini tidak selalu positif, tidak selalu indah gitu ya? Kalau untuk komposisi sih sebenarnya saya menyesuaikan anak-anak bandnya ya. Dan lagu itu datang memang kondisinya udah kayak gitu. Kalau yang samping bawah etika yang zaman dulu, Yap. gampang, ada 15 orang. Sekarang cuman Tersisa 5 ya? 5 dan 4 modern, 4 beren sate nih. satu yang saya kesiksa. Gimana saya memainkan gamelan, gimana saya main panting, gimana saya main yang lain-lainnya. Di awal sebenarnya ada panting, Dia awal berarti? cuman saya hilangkan biar nggak repot. Jadi kalau misalkan live, Yap. nggak perlu mandi panting dulu, habis itu ditaruh pantingnya, baru di tengah lagi. Nggak sekalian aja di tengah Yap. bermainnya saya. Gitu, nah. Maksudnya setelah misalnya intro panting gitu ya, kalau nunggu ke tengah kan bengong, daripada bengong gitu ya, bengong mending di tengah aja sekalian gitu, mungkin begitu. Tapi takutnya pemain pantingnya bengong ya kan, ngelamun apa gitu yang hal-hal yang tidak baik kan. Itu maksudnya Bang Nahdi mungkin. Benar-benar. Cuman untuk sementara memang kayak gitu caranya, pemikiran saya. Cuman belum tahu kalau ada single kedua mungkin lebih banyak etiknya lagi karena saya mau kontemporer lah. Musik ini kan di tengah itu kontemporer. Betul. Jadi kenapa tadi minor? Ya, benar. Kenapa jadi minor? Tanah bumbu kita intinya dari lirik gue bikin indah-indahan aja kan, ada keindahan apa Ya, betul. semua batu, gunung, hutan, bawah laut, indah-indah semua. Jadi dalam kehidupan tuh jangan ada senangnya juga, pasti kan ada yang titik terendahnya juga. Betul. Tapi saya tidak ceritakan dengan lirik, Tapi diceritakan dengan musik. musiknya jadi Jadi minor. minor. Keren sih jawabannya. Itu jawabannya baru ketemu tadi satu musik kali. Iya. Makanya bengong tadi kan mikir jawabannya. Kenapa harus jadi minor? Dan yang meriah untuk Puja Mandela. Kok saya penasaran ya, yang namanya nada yang mana? Lagu untuk nada ini memang saya bikin mungkin di luar ini ya.
dia tiba-tiba muncul begitu saja ya, karena saya banyak mendengarkan musisi-musisi yang lagunya serupa itu, bikin orang tua pada anak gitu. Siapa sih? Pesan-pesan semacam itu. Jadi terbawa aja mungkin kan, oh saya pengen bikin lagu untuk anak, mungkin terbawa aja gitu kan. Kemudian Nada memang nama anak saya, Nada. Tadinya mau saya beri nama Nada McCartney gitu, jadi terinspirasi dari basisnya The Beatles gitu. Tapi karena kayaknya takut saya dimarahin kayaknya kan sama mbahnya, ya udah Nada Hanaya aja yang lebih religius ya. Tadinya waktu ngasih nama Nada gak kepikir bakal bikin ada lagunya, gak kepikir. Jadi habis maghrib saya megang gitar, ngambil gitar biasanya kan. Habis maghrib Saya nggak tahu itu bisa apakah ya. Habis maghrib belum gitar. Habis maghrib, habis sholat maghrib, Oh, iya. ambil gitar. Habis Gitu. berdoa habis sholat maghrib. Iya, biasanya orang berzikir, saya ambil gitar. Saya nggak tahu itu bid'ah apa enggak. Nah, nanti ditanyain ke ulama aja. Main gitar, jadilah lagu itu. Tapi belum sempurna memang. Setelah mendapatkan ilham nada-nada itu, akhirnya saya seriusin gitu. Ya. 1 minggu kemudian saya selesaikan lagunya. Ya udah, saya kirim ke Gobe. Wah, sudah ditanggapin Gobe. Ini akan gimana. Saya sudah membayangkan lagunya akan seperti apa. Ya udah, kita kerjain cepet-cepet. Tidak usah terlalu ekspektasinya yang tinggi, harus sempurna banget, enggak gitu. Yang penting selesai, kita puas gitu ya. Ya sudah. Masih pakai gitar akustik, cuman secara konsep lagunya sudah ada di kepala gitu ya. Lead gitarnya akan seperti apa, saya terinspirasi oleh siapa itu sudah tahu gitu. Kamu terinspirasi dari siapa? Iya, kalau Bang Tahang gitaris itu udah pasti tahu lah itu. Siapa? Nanti dicari aja. Kalau teman-teman sekitar saya pasti tahu lah seputar musisi-musisi yang memang saya idolakan begitu. Kalau aransemen semua dibuang jadinya musiknya folk, cuman ya kita bikin ada rocknya dikit, ada balladnya, ya ada balladnya juga. Iya. Betul. Ya nanti ditanyain aja sama produsernya mungkin bagaimana pengalamannya ketika menggarap lagu ini. Mungkin dari sudut pandang produser juga perlu itu, karena katanya saya kemarin kan ngobrol-ngobrol juga ya, pengalaman baru juga, karena ini sound-soundnya sound-sound yang belum pernah dia garap sebelumnya. Nah, yang saya bukan penilaian, ini sekedar mendengar lagu tadi. Saya bukan seorang pesuka ya, saya cuma dulu ikutan main musik. Yang saya dengar itu yang pertama yang saya lihat cukup bagus, mungkin bagus. Pertama vokalis untuk lagu Tanah Bumbu. Yang kedua masalah akord yang dimainkan itu saya kira berbahaya sih. Nah, saya sangat salut kalau kita melihat pemain musik pada zaman dahulu hanya berlaga di 3 jurus kadang-kadang. Kalau sekarang berlaganya mungkin 6 jurus itu, akord yang bagus. Itu yang saya salut. Karena kelihatannya genre-nya rock. Yang kedua, di dalam intro saya sangat salut lagi, intronya tergabung di samping melodi-melodi yang bagus, itu ditambah etnis dicampur yang bagus. Maka dari itu saya kira itu satu kemajuan dari kita. Saya terima kasih banyak kepada siapa namanya? Samping Borneo. Samping Borneo. Dengan lagu Tanah Bumbu jadi. Mudah-mudahan bisa berkembang dan saya mendukung masalah itu. Yang kedua tentang masalah lagu untuk Nada. Sebenarnya setelah selesai beliau merekam, saya ada ngomong-ngomong di rumah saya dan di rumah Pak siapa? Yang jauh di Puja. Oh, Bang Densi. Nah, maka dari itu kemarin saya tanya-tanya kepada beliau dan saya berikan satu masukan juga sama. Ini jauh kemajuan daripada pemain musiknya, daripada zaman kita. Akord yang mahal, banyak akord mahal yang ditampilkan. Di samping itu variasi-variasi pada waktu itu di luar dugaan. Saya pikir ini orang-orang Tanah Bumbu pada berbakat dan keren. Nah, ada satu sentilan dari saya waktu lagunya untuk Nada kemarin saya sampaikan kepada Puja bahwa saya teringat akan lagu-lagu zaman dahulu. Ada sedikit
ada sedikit kemiripan, bukan kemiripan, saya kira berpengaruh sedikit seperti Beatles dan lain-lain yang menyentil sekali. Mungkin saudara-saudara masih ingat bahwa itu ada sedikit, kalau di otak saya ada grup Procol Harum. Nah Betul, itu betul. yang saya. Betul banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disebutkan ternyata ya. Dari Mas Puja ya. Puja Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya juga pernah bikin lagu, ya, pernah bikin aransemen. Tapi begitu saya dengar lagu nada, saya langsung tersentuh. Kalau menurut saya sebagai pemain musik, lagu ini bakal booming nantinya. Dan saya nggak akan bicara teknis karena sudah dibahas sama senior kita, Samsul Bahri tadi, masalah arranger, robotnya mahal apa segala macam, sudah terwakilkan oleh beliau semua. Adapun kami di sini sebagai Dewan Kesenian Daerah, ialah istilahnya Dewan Kesenian Daerah itu kan mitra pemerintah, ya kan? Dalam apa? Mengembangkan kesenian, menimbulkan kesenian kearifan lokal kita di sini. Nah, adapun sebut-sebut kita Dewan Kesenian Daerah ini mungkin bisa aja nanti band-band yang kayak misalnya Mas Puja atau Mas Bobe selaku produser, bisa lah kita duduk bersama membahas mungkin baik masalah dana atau masalah apa gitu kan. Nanti kita sampaikan ke pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini saya nggak bisa terlalu ngomong banyak. Intinya lagu ini saya cukup tersentuh dan saya meyakini lagu ini sekali lagi insya Allah bakal booming nanti ke depannya. Tanah bumbu kita nih. Bisa nggak jadi item? Oh, untuk Tanah Bumbu kan? Insya Allah, iya. Nah, untuk lagu Tanah Bumbu, pertanyaan saya tadi itu sempat juga ada muncul, tapi sudah diwakili oleh Anda. Katanya kenapa musik etniknya baru ada di tengah, di interlude gitu kan? Kenapa nggak dari awal atau di bait-baitnya atau di refrennya dibuat di... Karena itu buat surprise gitu. Iya, alhamdulillah udah terjawab. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya di Dewan Kesenian Daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Something Borneo, kemudian Mas Puja dengan nadanya ya luar biasa. Jadi saya sangat setuju sekali ketika awal pembicaraan dibuka tadi oleh Mas Puja bahwa kenapa acara ini malam hari ini berlangsung di Pagatan, dan beliau memang tadi menyinggung masalah sejarah. Jadi kalau kita melihat sejarah, tentu kita akan melihat akar budaya yang berkembang di Pagatan itu apa sebetulnya. Makanya malam hari ini saya kira untuk lagu apa tadi judulnya Borneo, Lagu Tanah Bumbu Kita, mungkin dari saya pribadi, karena Tanah Bumbu itu multi etnis dan yang paling kental itu dua sebelumnya etnis Tanah Bumbu ini, Bugis dan Banjar ya. Nah, kami pengen bahwa etnis Bugis alat musiknya itu bisa masuk ya, salah satunya untuk memperkaya budaya Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau di lagu ini pengennya saya itu ada sentuhan musik tradisional Bugis. Misalkan kalau di Pagatan kan masih kiri itu ya, jadi kita bukan kan menggunakan perkusinya itu, gendangnya itu kan. Nah, mungkin ini akan lebih memperkaya lagu ini dan memiliki ciri tersendiri saya kira. Karena kalau di panting yang kental itu sebetulnya kan musik petiknya itu kan. Yang lain itu sebetulnya kita temukan di etnis lain. Misalkan gamelannya kan Jawa ada, Bali ada. Tapi kalau perkusinya orang Bugis itu, masuk kiri itu memang asli di Pagatan. Karena di Sulawesi tidak ada, segera nggak ada. Ya, walaupun ada beda bentuknya, beda. Walaupun fungsinya sama perkusi. Nah itu saya kira. Kemudian lagu untuk nada, saya kira umur saya yang 50-an lebih ini, saya enak menerima lagu ini. Enak menerima karena saya melihat di situ ada pengaruh dari The Beatles, ada pengaruh dari Iwan Fals,
Nah ini zaman saya muda dulu, memang itu favorit saya juga, sama dengan Bang Puja barangkali ya. Jadi ini mempengaruhi lagu ini. Jadi kalau umur saya terus terang itu enak betul. Terima kasih, selamat kepada Mas Puja, kemudian Saping Borneo, terima kasih luar biasa. Kita akan bangga dengan karya-karya Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita tempat ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Terus menanggapi dari apa yang telah kami dengar, terutama ada dua ya. Ada dua, yang pertama tadi dari Samping Borneo, kemudian ada lagu untuk nada. Pertama dulu kami ambil dari Samping Borneo. Ini intinya kami sangat mendukung, sangat luar biasa, karena ini adalah kita berdiri duduk di tanah Kalimantan Selatan, kemudian Samping Borneo sudah mengambil satu inisiatif untuk mengangkat daripada tradisi, diantaranya dimasukkan etnik Banjar lah. Nah ini kami sangat berterima kasih dan sangat luar biasa apresiasi kami kepada rekan-rekan yang terutama ini vokalisnya, ini anak angkat juga. Kemudian ini kami pada lebih kepada apa namanya untuk yang selanjutnya, yaitu misalnya masalah apa tadi namanya untuk video klip. Nah itu, jadi kami ini intinya untuk menyampaikan atau menambah sedikit aja, terutama untuk video klip kalau bisa, karena ini masalah tanah bumbu. Jadi alangkah baiknya kalau ditampilkan tempat-tempat yang di tanah bumbu ini, yang terutama wisatanya, nanti dimasukkan di situ nanti di dalam video klip. Kemudian juga tadi ada satu yang pengen kami tanyakan, tapi berhubung sudah terjawab oleh Bang Bahrul tadi, cuma andai kata masih bisa, alangkah baiknya seandainya nanti supaya di ending daripada lagu itu tidak stop mendadak, maksud saya alangkah baiknya di situ ditambah lagi etnik lah sedikit supaya closing terakhirnya. Itu aja harapan itu. Nah mudah-mudahan nanti mungkin yang berikutnya lah, kalau sudah ini sudah terjadi, mungkin yang berikutnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah apa tadi, nada, lagu untuk nada. Ini sangat luar biasa ya, terutama kita semua pasti punya anak, punya ingin terbaik lah buat anak kita. Wabil khusus selamat buat Bang Deddy yang sudah punya anak juga baru lahir. Nah ini menjadi inspirasi buat kita. Nah mudah-mudahan menjadi apa namanya pegangan buat kita untuk memberikan terbaik buat anak-anak kita. Ini sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan cepat rilis. Mungkin kalau bisa kita minta lah nanti supaya bisa memberikan kepada anak-anak kita di rumah. Nah beginilah sebagai orang tua untuk anaknya. Nah itu sangat luar biasa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para musisi Bubuhan Tanah Bumbu, apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi udah luar biasa. Khusus aransemennya pas. Saya menunggu-nunggu di mana musik itu. Nyatanya memang betul surprise. Saya juga sependapat dengan beliau. Kita tanah bumbu karena musik tanah bumbu itu identik dengan Bugis dan Banjar. Banjar kita itu otomatis Kalimantan Selatan. Minimal itu sedikit saja sentuhannya, baik musik masuk kiri ataupun kecapi. Karena itu khas tanah bumbu, sedikit saja Amang minta. Karena Amang ini termasuk orang-orang yang senang dengan tradisi. Nah itu saja.
Kalau bahasa-bahasa lain sudah luar biasa. Pada dasarnya yang kedua lagu ini pesan moralnya tidak bisa dimakan oleh zaman. Kenapa? Satu, kita kapanpun pasti mencintai tanah bumbu karena kita berdiri tanah bumbu. Yang kedua, untuk lagu Nanda ini pesan moralnya kita pasti punya keturunan semua. Jadi lagu itu tidak akan berhenti di sini saja untuk selama-lamanya. Selama masih kita hidup, selama masih kita berkeluarga, pasti pesan moralnya di situ. Itu saja. Terima kasih. Hapus untuk mereka berdua. Nah, kalau bisa jempolnya ke kaki-kaki, ini luar biasa. Jadi kriya untuk tanah bumbu luar biasa.